Shalom, salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali bersama saya Pendeta Eka di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini, hari Jumat 14 Juli 2023. Sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus kiranya menyertai hidup kita sekalian. Puji nama Tuhan. Sampai pada pembacaan firman Tuhan hari ini, yakni kitab Injil Matius pasal yang ke-22. Kiranya firman Tuhan yang kita baca dan renungkan sungguh memberkati hidup kita sekalian. Baik, sebelum kita akan merenungkan bagian firman Tuhan bacaan hari ini, mari kita akan berdoa bersama. Tuhan Allah Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang kepada Tuhan mengucapkan syukur, terima kasih atas kasih setia dan pemeliharaan Tuhan atas kami sekalian sampai pada hari ini. Dan biarlah semua yang boleh kami alami, pengalaman kami bersama dengan Tuhan, membawa kami semakin mengenal pribadi-Mu, dan pengenalan akan Engkau membawa kami untuk hidup dalam ketaatan akan firman-Mu. Karena itu kami mau terus mencari dan menggali kebenaran firman Tuhan, sehingga firman-Mu itulah yang menerangi jalan hidup kami. Terima kasih Bapa, inilah diri kami. Kami sedia untuk belajar firman Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya akan membacakan di dalam Injil Matius pasal yang ke-22, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain, pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih, semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan ada yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta? Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya dan campakkan orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, anugerah keselamatan dari Tuhan sesungguhnya diperuntukkan bagi seluruh umat manusia. Namun yang sering terjadi adalah banyak manusia, banyak orang menolak dan mengabaikan anugerah Tuhan itu. Hal tersebut dijelaskan oleh Yesus melalui perumpamaan mengenai perjamuan kawin seorang anak raja. Dikisahkan bahwa tamu undangan perjamuan tersebut justru menolak untuk hadir dengan berbagai macam alasan, bahkan ada yang kejam membunuh para utusan raja.
Menanggapi penolakan serta pembunuhan tersebut, raja menyuruh pasukannya untuk membinasakan orang-orang yang telah membunuh utusan raja dan menghancurkan kota-kota mereka. Tamu-tamu undangan itu adalah bangsa Israel yang telah dipilih oleh Tuhan Allah, namun justru menolak firman. Mereka dipilih oleh Tuhan Allah, tetapi mereka tidak mengindahkan firman. Mereka membunuh para nabi yang diutus oleh Tuhan Allah kepada mereka. Penghukuman dari raja itu menggambarkan konsekuensi yang akan diterima bangsa Israel, bangsa pilihan Allah, atas penolakan mereka terhadap undangan sang raja. Akibat penolakan itu, raja membuka undangan untuk semua orang. Kepada siapa saja yang ditemui oleh hambanya di persimpangan jalan, merekalah yang diundang. Undangan untuk masuk ke dalam pesta kerajaannya telah Tuhan buka untuk semua manusia. Hanya saja tidak semua orang layak menerimanya. Alasannya bukan karena Allah menolak mereka, melainkan karena mereka tidak merespon undangan berharga itu dengan cara yang pantas. Seperti seorang yang datang ke pesta tanpa mengenakan pakaian pesta yang layak. Raja memberikan kehormatan untuk mengundang siapapun, tetapi juga ada yang merespon, tetapi meresponnya sembarangan. Yakni dikatakan perumpamaan Tuhan Yesus, mereka tidak mengenakan pakaian yang pantas untuk menghadap sang raja. Tuhan Allah dalam anugerahnya yang melimpah menawarkan keselamatan kepada seluruh umat manusia, termasuk kita yang pagi hari ini bersama-sama membaca firman Tuhan. Namun karena kedegilan hati kita yang penuh dengan dosa, seringkali kita masih saja merespon anugerah Tuhan dengan tidak layak atau dengan tidak sepantasnya. Bila kita masih saja melakukan dosa yang sama terus berulang-ulang kali, sama seperti orang yang menerima undangan dari Tuhan, tetapi sesungguhnya dia tidak meresponnya dengan baik, atau seperti tamu undangan yang tidak menggunakan pakaian pesta. Artinya tidak menghargai undangan Tuhan tersebut. Hanya karena undangan itu diberikan secara terbuka, dalam arti gratis, tidak harus membayar, tidak berarti bahwa undangan itu adalah undangan murahan atau undangan yang tidak berharga sehingga kita tidak meresponnya dengan sesuatu yang layak. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, undangan Tuhan Allah telah diberikan kepada kita. Marilah kita menerimanya, marilah kita meresponnya dengan baik, karena undangan ini sungguh terhormat. Bagaimana terhormatnya? Kita orang berdosa, kita orang yang sesungguhnya tidak layak, yang seharusnya kita dihukum, tetapi ditawarkan kehidupan. Ditawarkan persekutuan yang dipulihkan dengan Tuhan. Karena persekutuan itu sendiri adalah hidup. Bukankah itu anugerah yang sedemikian besar? Karena itu mari kita merespon. Dan kalau kita sudah merespon, masuk dalam undangan Tuhan untuk mendapatkan kehidupan yang kekal, keselamatan di dalam Yesus, mari kita dalam tanda petik memiliki pakaian yang baik, yang layak, yakni dengan perbuatan-perbuatan yang sesuai dan sejalan dengan panggilan itu. Kalau kita sudah menjadi murid Kristus, kita sudah menjadi umat Allah, marilah kita mengenakan pakaian, yakni perbuatan-perbuatan yang berkenan. Perbuatan-perbuatan yang berkenan itu bagaimana? Seperti yang Yesus lakukan. Itulah target kita menjalani kehidupan di dunia. Kita harus berusaha, tentunya tidak sendiri, karena ada Roh Kudus yang menuntun kita untuk melakukan tugas kita sepanjang di dunia. Melaksanakan apa yang dikehendakinya, itulah pakaian yang terindah untuk kita bersekutu dengan Tuhan. Melaksanakan firman dan kehendaknya setiap hari, itulah pakaian yang layak.
untuk kita bisa berkenan kepadanya. Kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih atas firman Tuhan. Kami mau hidup kami berkenan kepada Tuhan, yakni dengan cara melaksanakan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Karena itu kami terus menggali firman Tuhan, supaya kami dapat menemukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Dan kalau kami sudah menemukan, dengan segala kehormatan kami melaksanakannya. Karena itulah bagian yang mesti kami kerjakan di dunia ini. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.